Saya kembali mengulangi bahwa di dua pertemuan awal memang kita belum terlalu jauh untuk melakukan eksposisi karena kita baru di tahap untuk eh, pengenalan kitab Wahyu. Kita baru masuk ke tahap-tahap seperti eh, kerangka kitab Wahyu, kemudian tema-tema yang ada di dalam kitab Wahyu, ya, dan juga alasan serta tujuan kenapa kita belajar kitab Wahyu. Memang eh, seperti yang disampaikan di pendahuluan di beberapa waktu yang lalu bahwa tidak mudah bagi semua orang untuk belajar kitab Wahyu ini. Ya. Tapi kembali saya tegaskan bahwa kalau kita belajar kitab Wahyu ini dengan cara yang benar, ya, maka kita tidak akan takut seperti yang disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau ada bicara kitab Wahyu, orang takutnya masalah antikris, kemudian juga 66, chip, dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu semua adalah rekayasa dari para teolog dari Amerika. Kita tahu bahwa kekristenan itu lahirnya di Asia, itu sebabnya untuk belajar kitab Wahyu, maka satu-satunya sumber harusnya kita belajar dari teolog-teolog dari Asia. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan kembali lakukan eksposisi terhadap kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-1, saya akan bacakan ayatnya sebelum kita memulai. Ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Bapak Ibu, kalau di dalam Alkitab terjemahan kita bahasa Indonesia masa kini, Wahyu 1 ayat 1 ini dimulai dengan kalimat inilah wahyu Yesus Kristus. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu tidak ada kata inilah, ya. Itu langsung wahyu Yesus Kristus, ya. Apokalipsis Yesus Kristus, ya. Jadi tidak ada kata inilah. Nah, baik, kita akan melihat bahwa di dalam apa yang baru saja kita baca malam hari ini dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 bagian A, dikatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan, kenapa kalimat ini dimulai dengan inilah wahyu Yesus Kristus. Padahal kalau kita baca keseluruhan Alkitab, khususnya kitab Wahyu, maka selain sebutan Yesus atau pribadi kedua dari Allah yang kita kenal anak Allah atau juga Allah anak, ya, itu juga di dalam kitab Wahyu khususnya ada sebutan-sebutan tentang Yesus Kristus, yaitu anak domba. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu khususnya mulai dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-22, paling tidak saya menemukan ada 34 kali sebutan kata anak domba. Kemudian ada sebutan lain untuk Yesus Kristus, yaitu Alfa dan Omega. Itu ditemukan hanya 3 kali di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 1 ayat 8, pasal 21 ayat 6, dan pasal 22 ayat yang ke-13. Lalu ada juga gelar lain dari Yesus Kristus, anak Allah, di dalam kitab Wahyu, yaitu Dia yang benar, yang berjalan di atas, di antara 7 kaki dian. Nah, perhatikan bahwa ternyata selain gelar Yesus sebagai anak Allah, Yesus Kristus sebagaimana dalam Wahyu 1 ayat 1 ini, ya, ada juga gelar lain dari Yesus, yaitu apa? Anak domba. Bahkan paling banyak, 34 kali, kemudian diikuti Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan juga Dia yang benar, yang berjalan di atas kaki dian. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata ada begitu banyak sebutan terhadap Yesus. Tapi kenapa Yohanes memulai Wahyu pasal 1 ayat 1 ini dengan sebutan inilah wahyu Yesus Kristus?
Saya percaya bukan secara kebetulan Yohanes menulis kalimat ini, tapi ada sesuatu yang penting yang ingin Yohanes sampaikan kepada para pembaca pada zaman itu, yaitu kepada 7 jemaat di Asia Kecil, kemudian kepada setiap kita, bahwa penting bagi kita untuk memberi gambaran secara keseluruhan dari kitab Wahyu, bahwa bahwa kitab ini diberikan Allah Bapa kepada Yesus yang adalah Mesias atau Kristus, dari keturunan Daud. Jadi maksud pertama kenapa Yohanes memakai kata Yesus, Wahyu Yesus Kristus ini adalah ini penting, penting untuk apa? Untuk memberi gambaran secara keseluruhan dari kitab Wahyu yang akan kita pelajari, bahwa kitab ini diberikan Allah Bapa kepada Yesus yang adalah Mesias dalam bahasa Ibrani-nya, kemudian di dalam bahasa Yunani-nya itu Kristus, dari keturunan Daud. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang kasih, yang harus kita ketahui juga bahwa Wahyu ini tidak diberikan kepada orang lain. Wahyu ini tidak diberikan kepada orang lain, apalagi bukan keturunan Daud atau keturunan dari bangsa Israel. Wahyu ini dikatakan hanya diberikan kepada Yesus Kristus, sebagaimana yang saya singgung di pertemuan yang lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang kedua, bahwa setelah berulang kali Allah berbicara kepada hamba-hambanya melalui nabi-nabinya, maka pada akhir zaman Allah berbicara kepada hamba-hambanya melalui Yesus Kristus. Nah, dari sini kita mendapatkan satu gambaran bahwa sebetulnya keseluruhan kitab Wahyu ini bicara menyingkapkan tentang Yesus yang akan datang untuk nanti menjadi raja. Yesus dari keturunan Daud yang akan datang untuk menjadi raja. Itu sebabnya kalau ada orang yang mungkin ngaku-ngaku bahwa mereka terima wahyu, pewahyuan dari Allah, saya pastikan bahwa itu adalah palsu. Itu adalah nabi palsu. Karena ketika Yohanes menerima pewahyuan di Pulau Patmos untuk menulis kitab ini, kemudian kitab ini dimasukkan di dalam kanonisasi, maka tidak ada lagi wahyu. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada orang yang mengaku, saya dapat pewahyuan, apalagi kalau itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka sekali lagi saya pastikan bahwa itu adalah wahyu yang palsu. Kemudian yang berikut bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus yang apokaliptik. Maksudnya apa? Mesias apokaliptik itu maksudnya apa? Maksudnya Yesus yang akan memerintah selama-lamanya. Bukan Mesias politik seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, di mana kalau kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-9 dan seterusnya 15, kemudian Markus pasal yang ke-11 ayat 9 dan 10 itu tidak ada di dalam. Lalu Yohanes pasal 12 ayat 13, waktu Yesus masuk di Yerusalem pada hari Pondok Daun, dikatakan bahwa banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan ketika Yesus menunggang seekor keledai muda, lalu orang-orang menghamparkan pakaiannya di jalan, lalu mereka melambaikan daun palem sambil berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Perhatikan bahwa konsep kerajaan dari Mesias atau Yesus yang digambarkan Paulus oleh Yohanes di sini bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu yang merindukan Mesias, seorang raja yang akan datang membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Itu sebabnya kenapa waktu Yesus masuk di Yerusalem, waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, lalu orang-orang mengelu-elukan dia,
Yesus nggak merespon, ya. Karena apa? Yesus tahu bahwa kerajaannya bukan kerajaan politik, ya. Kerajaannya adalah apa? Kerajaan mesianis yang bersifat apokaliptis. Artinya sebuah kerajaan yang berlangsung selama-lamanya. Sebuah pemerintahan yang berlangsung selama-lamanya. Nah, ini penting untuk ditegaskan. Yang pertama bahwa janji Allah di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama itu harus digenapi. Maksudnya janji Allah kepada Daud. Kita baca di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-11. Kita baca sebentar. 1 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14, ya. Ayat 11-nya, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maksudnya ini firman Tuhan kepada Daud, ya. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri. Perhatikan di sini dikatakan anakmu sendiri, ya. Itu sebabnya kemudian setelah Daud tidak lagi menjadi raja, maka digantikan oleh Salomo. Nah, harusnya Salomo ini berdasarkan ayat ini harus menjadi seorang raja yang memerintah selama-lamanya. Tapi ternyata Salomo hanya memerintah beberapa waktu karena dikatakan Salomo melanggar perintah-perintah Allah dan khususnya syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang raja di bangsa Israel. Salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Perhatikan bahwa janji Yesus, janji Allah kepada Daud pada zaman itu adalah melalui keturunan Daud sendiri bahwa Allah akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Tapi ternyata kita melihat bahwa Salomo sebagai pengganti Daud hanya memerintah beberapa waktu lamanya. Setelah itu digantikan oleh raja yang lain. Lalu ayat yang ke-12, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan akan mengokohkannya untuk selama-lamanya. Kembali dikatakan untuk selama-lamanya di sini. Tapi kita melihat fakta demikian. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita baca lagi di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-6. 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-26. 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-6. Ini janji Tuhan kepada Daud perihal kerajaannya, ya. Ayat yang ke-6, ia telah berfirman kepadaku, maksudnya Allah yang berfirman kepada Salomo, kepada Daud, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ayat yang ke-7, perhatikan, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Lagi-lagi di sini Allah mengulangi janjinya bahwa kerajaan dari keturunan Daud ini, dari anaknya, akan kokoh selama-lamanya. Jika, tapi ada syaratnya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti yang sekarang ini. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa ternyata dari apa yang kita baca di dalam beberapa ayat di dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 dan 28 tadi, janji Allah untuk mengokohkan kerajaan Daud ternyata tidak digenapi melalui Salomo. Kenapa? Tuhan sudah tahu bahwa Salomo pasti akan melanggar perintah Tuhan. Dan bukan Salomo yang nantinya akan menjadi raja untuk memerintah selama-lamanya, melainkan keturunan dari Raja Daud, yaitu Yesus Kristus yang kita bahas malam hari ini. Nah, kemudian kita baca lagi di dalam Lukas
Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ketiga ayatnya yang ke-31. Lukas pasal yang ketiga, ini silsilah Yesus dari Yusuf. Ya. Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, dan anak Daud. Oh sorry, yang pertama bukan Lukas 3, Matius 1 ayat yang ke-6, salah. Matius 1 ayat yang ke-6. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-6. Ini garis keturunan Yesus dari Yusuf. Ya. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa kalau kita lihat silsilah keturunan Yesus dari garis keturunan Yusuf ini, kita mendapati bahwa Daud, Salomo, kemudian beberapa tahun kemudian kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya baru muncul Yusuf, ayah biologis dari Yesus. Ya. Nah, kemudian kembali ke Lukas 3 ayat yang ke-31 tadi, Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-31, ini silsilah Yesus dari garis keturunan Maria. Ya, ayat 31, Lukas 3, dari Lukas 3, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak, ya, perhatikan di sini yang disebutkan di sini adalah anak Natan, ya. Kemudian, ya, secara keturunan fisik dikatakan bahwa Yesus bukan dari Salomo, tetap dari Natan. Ini berdasarkan 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Dibaca saja, udah ada di dalam. Kemudian hal penting yang kedua yang ingin ditegaskan di dalam Wahyu pasal 1 tadi adalah soal kerajaan yang tidak berkesudahan. Yang pertama tadi, janji Allah di dalam perjanjian lama kepada Daud harus digenapi. Ya. Kemudian yang kedua, soal kerajaan yang tidak berkesudahan. Nah, kata kunci di sini adalah kerajaan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ya, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, maka kita akan menemukan seperti di Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21, di sana dikatakan tahtaku. Ya. Kemudian Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5, ia yang duduk di atas tahta. Kemudian di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan ayat yang ketiga, di sana disinggung juga tentang tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, kalau kita bicara tentang tahta, maka tentunya yang duduk di atas tahta adalah raja, bukan yang lain. Ya. Nah, kita baca lagi satu ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Ini kaitannya dengan kerajaan dari Mesias yang akan datang. Perhatikan bahwa di kitab terakhir di Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-16, ya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, ya, ada kata tunas. Ya. Kata tunas ini nanti dibaca di dalam Zakaria pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ya. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang
gilang gemilang. Ya. Ini bicara apa? Sekali lagi bicara tentang soal kerajaan Mesias ya, yang akan datang. Kemudian Lukas pasal 1 ayat yang ke-30 sampai 33 nanti dibaca di rumah saja. Lalu Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini khotbah Yesus di hadapan orang-orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-36. Perhatikan di sini ada kata menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Kata Tuhan ini tidak selamanya menunjuk kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ya, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tapi kata Tuhan ini juga ya memiliki pengertian yang lain yaitu kurios yang artinya raja. Ya. Itu sebabnya untuk lebih memahami maksud Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 ini, kita harus baca konteksnya mulai ayat yang ke-30 sampai 30 sampai 35 ya. Di mana ini menggenapi janji Allah kepada Daud ya. Lalu ada juga ayat-ayat di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Kemudian Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai 16 ya. Bahwa Yesus Kristus disebut apa? Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Artinya apa? Yesus adalah Tuhan atau raja yang berkuasa atas segala raja-raja di bumi saat ini, termasuk para presiden, perdana menteri, siapapun yang memerintah saat ini, itu semuanya di bawah otoritas dari Tuhan Yesus sebagai raja yang berkuasa atas segala raja di bumi saat ini. Wahyu pasal 1 ayatnya yang kelima. Mungkin perlu kita baca Wahyu 1 ayat yang kelima. Wahyu pasal 1 ayatnya yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja segala raja. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari kuasa dosa, kita dari dosa kita oleh darahnya. Kemudian, ya, Yesus Kristus dikatakan tidak hanya berkuasa atas raja segala raja, tapi juga dia berkuasa atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Roma 14 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-9. Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-9. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya apa? Supaya ia, maksudnya Yesus, menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ini luar biasa ya. Bagaimana kitab Wahyu ini menyingkapkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah raja yang berkuasa atas segala raja di bumi saat ini. Kemudian dia juga berkuasa atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Mungkin kita bertanya, loh, kalau gitu berarti Yesus hanya memerintah sekarang. Bukan berarti bahwa demikian. Karena di ayat yang lain dikatakan Yesus adalah raja yang memerintah dari selama-lamanya sampai, tadi saya sudah katakan di awal bahwa dia akan memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya dari zaman dahulu itu Yesus adalah raja. Ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah kerajaan yang diterima oleh Yesus ketika dia setelah Yesus bangkit dari kematian tadi ya. Kemudian untuk memahami hal ini kita kembali kepada pelajaran kita malam hari ini bahwa
kerajaan Tuhan Yesus itu sedang berlangsung secara rohani di dunia ini, baik untuk dunia orang-orang yang hidup maupun untuk orang-orang mati. Ya. Makanya kalau kita baca di dalam Roma pasal 14 itu konteksnya apa? Jangan menghakimi. Karena satu-satunya raja, satu-satunya hakim yang nanti akan menghakimi manusia adalah Yesus Kristus yang nanti akan datang pada kedatangan yang kedua. Ya. Nah, lalu yang menarik di sini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam Roma pasal di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6, ya. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dikatakan di sana bahwa dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan di Wahyu 1 ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa dan Ia, maksudnya Yesus, telah membuat kita, saudara dan saya, orang-orang percaya, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Ya. Kemudian ayat-ayat yang lain yang juga mendukung hal itu bisa kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Di sana ada kata di dalam kerajaan terang. Kemudian di pasal 1 ayat yang ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kerajaan kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Lalu di dalam Matius pasal 13 ayat 40 sampai 43 dan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-23 sampai 26. Ya, ini menarik untuk kita baca karena semuanya berbicara tentang kerajaan Allah, ya, kerajaan dari Mesias yang akan datang. Ini ada kaitannya dengan Wahyu 1 ayat 1 yang kita bahas tadi. Itu sebabnya kalau kita baca lebih jauh di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-27 dikatakan di sana bahwa sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Ini dikutip dari Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-7. Lalu 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-28 di sana ada satu kalimat, supaya Allah menjadi semua di dalam semuanya. Makanya disebut kerajaan Bapa di dalam Matius 13 ayat 43 tadi. Nanti baca saja di rumah karena kalau ayatnya terlalu banyak, kalau kita baca semua itu akan memakan waktu, ya. Kemudian ya di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, ya, di langit yang baru dan bumi yang baru dikatakan di sana mau raja-raja di bumi akan membawa persembahan, akan membawa kekayaan mereka untuk dipersembahkan kepada Yesus, Raja yang akan memerintah di dalam apa? Yerusalem baru. Nah ini menarik Bapak Ibu yang kasihi, ya, bahwa apa? Salah satu penglihatan terakhir di dalam kitab Wahyu adalah orang-orang percaya, saudara dan saya, ya, harus bersyukur bahwa apa? Orang-orang percaya nanti juga akan memerintah di dalam kerajaan Allah. Ini luar biasa, ya. Wahyu pasal 21 ayatnya yang kelima. Ya. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima ternyata bukan hanya Yesus yang akan memerintah sebagai raja, tapi nanti di akhir zaman nanti kita juga akan apa? Memerintah sebagai raja. Ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, ya, aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Ya. Dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkataan ini tepat dan benar. Ya. Ini Wahyu 21. 22 ayat 5. Salah baca tadi. Ya, Wahyu 22 ayat yang kelima. Ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan perhatikan di sini, dan mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang percaya, saudara dan saya. Ya.
Karenanya seharusnya membaca kitab Wahyu seharusnya tidak membuat kita menjadi takut ya dengan yang namanya antikris, yang namanya 66 chip dan sebagainya, masalah Ania dan sebagainya ya. Karena apa? Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, di mana dikatakan salah satu berkat yang Tuhan sediakan bagi kita adalah apa? Kita akan memerintah sebagai raja-raja ya. Orang-orang percaya akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan Mesias. Ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah kenapa pakai kata Yesus Kristus di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1 tadi. Ya. Yang pertama, ya, untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang akan menjadi raja. Ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk memberi gambaran kitab Wahyu soal kerajaan Mesias yang tidak berkesudahan. Ya, ini sedikit pelajaran yang saya bagikan kepada kita malam hari ini. Dan kita masih punya waktu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu, saya persilahkan. Saya tanya Om. Ya, silakan Pak Ruli. Tadi kenapa antara Matius dan Tawarik ya? Ada perbedaan garis keturunan antara satunya kan melalui Salomo, satunya melalui Nathan. Nah itu kalau menurut pandangan Om, apakah Alkitabnya yang salah atau memang dua-duanya benar aja? Jadi antara dia melewati Salomo atau melewati Nathan? Ya, terima kasih. Dua-duanya benar karena tadi di Matius itu menulis silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf. Sedangkan di Lukas tadi itu keturunan Yesus dari silsilah Maria. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi dua-duanya benar, yang nggak ada yang salah. Berarti bisa dikatain kalau Yusuf itu kan sebenarnya kan kalau secara biologis kan dia bukan ayahnya, karena kan Maria kan masih perawan kan, dia kan mengandung dari Roh Kudus. Berarti kalau secara biologis yang diakui sebenarnya cuma ibu aja dong, perempuan aja, sedangkan kan nggak ada peran laki-laki di situ. Tapi kalau secara hukum sah, karena memang dia suami daripada Maria, tapi secara hukum. Tapi kalau secara biologis kan enggak. Ya, betul. Jadi kita semua sudah tahu, selama ini kita sudah sering khotbahkan bahwa Yusuf itu bukan ayah biologis, bukan ayah kandung dari Yesus, ya, Yesus ya. Karena Alkitab katakan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus, ya. Itu sebabnya benar sekali bahwa Yusuf itu Yusuf itu hanya untuk sebagai ayah secara hukum aja.